Bismillah, alhamdulillah, bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh yang saya muliakan, pemimpin kampung, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang belum sempat kenalan. Bahkan bapak yang menghubungi saya itu ya sempat kenalan namanya tapi lari lupa. Belum satu namanya, tak terus Pak Karam Nur gitu aja. Pak sini Pak namanya Pak Rofiq, Masya Allah. Rofiq, Rofiq. Oh Masya Allah ya. Ketua RW 7, Sisi Rohani Pak Rofiq, kemudian yang ketua RW-nya Bapak Haji Pranoto, Budi Bapak Haji Pranoto. Oh Masya Allah Haji, biasanya pun kan BTMC Pranoto Acoro. Ya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ada yang beda agama, saya ucapkan salam sejahtera. Dan juga teman-teman kita dari Kedua Al-Muntazah. Al-Muntazah itu yang sangat istimewa karena pertemuan yang sangat istimewa. Ya, dari mana Mbak? Oh, Surabaya. Kalau dini ya. Insyaallah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur dan saudara Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ngapunten karena ini yang keempat di hari ini, jadi suaranya agak serak-serak banjir ini ya. Mohon doanya mudah-mudahan tuntas sampai nanti akhir acara maulid karena masih banyak sampai awal November itu masih banyak yang ikut dalam maulid. Jadi mohon maaf ini maklum karena ya saya lagi panggilan, jadi ya wajar ya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan kali ini sesuai dengan RW Panjenengan RW 7 ya, ini RW yang luar biasa. Saya kira di Indonesia tidak ada RW 7 selain di tempat Panjenengan ya. Kalau di tempat saya juga ada RW 7 tapi kan beda jalan, beda daerah, beda desa ya. Jadi satu-satunya RW 7 yang ada di kelurahan mana ini? Di sini tidak ada RW lagi. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Jadi ada makna yang tersirat di balik angka 7. Kenapa? Karena 7 itu maknanya adalah manusia punya tujuan hidup. Itu kalau lain tidak ada. Ya, 7. Berarti Panjenengan punya tujuan hidup. Tujuannya apa? Hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Kecil dimanja, remaja foya-foya, kaya tua kaya raya, lagi meninggal masuk surga. Itulah daripada dibina sengsara di akan masuk neraka. Alhamdulillah. Maka di Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Seperti itu. Nah, maka malam ini saya bisa datang ke Panjenengan. Saya bersyukur dan ngapunten kalau nanti bahasanya sambil bahasa Jawa tidak apa-apa ya. Karena saya orang Jawa dan juga gak Jawa ya karepmu. Insyaallah ya, luar biasa. Kalau ngaji Maulid Nabi PHBI di masjid, di majelis taklim, di jamaah-jamaah muslimat itu wajar biasa. Tapi kalau di RW mengadakan peringatan hari besar Islam ini sungguh luar biasa. Boleh tepuk tangan kepadanya. Ini kan RW-nya kreatif nggak mungkin ya. Dan cocok ini cara beberapa pemeran Bukarno ya. Haji Pranoto ya, insyaallah. Para rawuh rahimakumullah. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan suatu apa. Dan tadi saya jam 7.30 itu udah standby di ya PD aja lagi. Saya pikir langsung bisa paling sudah itu lah kira-kira 3
menit. Tidak tahunya dilanjutkan ke sana, akhirnya muter balik jadi 8 menit. Akhirnya lama itu tadi. Begitu masuk sana dikomando sama Pak Rafiq, ternyata pagarnya tertutup. Tidak apa-apa, mohon maaf ya Pak ya. Agak terlambat tidak apa-apa, yang itu tidak terlambat bulan Ibu. Wassalamualaikum Muhammad. Wassalamualaikum Muhammad. Ngapunten, kalau maulid Nabi itu soalnya kuncinya memang sholawat boleh. Makanya terkait dengan RW 7, enggak usah banyak-banyak yang ingin saya sampaikan 7 hal. Terkait dengan maulid Nabi dan RW panjenengan RW 7, ada 7 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau halal bihalal itu ada ubur rampinya 7. Nek cara wong Jawa 7 itu pirani jadi golek pitulungan Tuhan. Ini luar biasa, wajah-wajah ahli surga semua. Apalagi dengan misalnya di depan ini cantik-cantik semua ini. Siapa namanya Dik? Evita Mala. Siapa nih? Yuni Sarah. Sing terakhir Elvis Sukaisi. Sopo nggak pasti dijual? Pasti dijual. Aku isi bilang. Korban TikTok sama ini. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi yang pertama, kenapa kita mengadakan Maulid Nabi dan ini di RW 7? Yang pertama adalah sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Syukur terhadap apa? Terhadap diutusnya Rasulullah, terhadap diturunkannya, dilahirkannya Rasulullah yang sejak awal sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada nur, namanya Nur Muhammad. Nur cerita itu sebelum semua diciptakan, Nur Muhammad sudah dibuat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara lahiriah dilahirkan di akhir zaman, Nabi terakhir. Sehingga kita wajib bersyukur. Di samping itu Rasulullah ini Nabi satu-satunya yang paling sayang kepada umatnya. Walaupun disakiti umatnya, tidak pernah mendoakan jelek. Apalagi sampai mendoakan umatnya terkena musibah, enggak. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh ketika diingkari kaumnya, beliau berdoa, ya Allah, kira-kira azab apa yang cocok? Terus disuruh bikin kapal dan seterusnya. Nabi Nuh juga begitu. Ketika Nabi Nuh masyarakatnya terkenal dengan LGBT, apa itu LGBT? Lontong kulit bodoh tempe. Oh kabeh jenenge sing kuwi mah kok iki pakai daster. Loh, itu Nabi Lot kemudian berdoa, ya Allah, masyarakat saya ini fa'amal khaba'is. Mereka ingkar, mereka berbuat keburukan, jadi perampok, penyakit, dan juga bermain dengan sesama jenisnya dan sebagainya. Marahin. Kemudian turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Tapi Nabi Muhammad ketika berdakwah di Taif bahkan dilempari batu, beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk umat saya karena mereka belum tahu. Saking indahnya karakteristik Rasulullah, maka kemudian diabadikan di dalam Al-Quran yang sering panjenengan dengarkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul yang sayang kepada umatnya. Namun ketika Bani Sedo, Bani Wafat, yang disebut itu bukan keluarganya, yang disebut bukan sanak saudaranya, tapi sudah umatnya. Ya. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur. Ibarat kalau panjenengan kagungan anak putu, ya, itu kan juga ada maulid. Jadi maulid itu dalam bahasa Indonesia apa? Ulang tahun. Padahal belum tentu lah anak kita, cucu kita itu jadi orang baik. Nauzubillahi, itu aja didoakan panjang umurnya, ya. Dinyanyikan panjang umurnya, panjang lehernya, panjang umurnya, panjang. Habis dicuri main nangis, ini malam minggu mati rambut dikudain hantu, cium macam-macam kan? Itu lagu ketika ulang tahun anak cucu pulang jenengan. Nah, berhubung itu ulang tahunnya Kanjeng Nabi, maka dibacakan salawat. Dan ini Pak Rafiq dan Pak Andi, satu-satunya pengajian yang saya mendapat kehormatan untuk memimpin sholawat. Biasanya datang saya punya ceramah gitu aja. Ini dapat bonus memimpin sholawat. Luar biasa ini.
Ya Allah, tapi gak pakai apa ya? Selama adik-adik wah ya ini calon kabel. Wah, ini ngawur ya. Anak-anakku ngawur, calon anakku. Semester berapa Mbak? 8. Oh 8. Anak saya di sana semester 3. Sama semester 3. Oh di Fakultas Syariah anak saya. Namanya Faza. Oh bang, di Winsa. Oh jadi Indonesia. Ayo Winsa sama kan? Iya anak saya banyak. Ini yang ketiga yang untuk berdos ini. Ini tanya beras ini. Tapi lumayan Bapak Ibu ini sering jual sama saya. Barokah panjenengan yang Faiz ini yang Faza diterima di Indonesia karena program tahfidnya. Jadi memang spesial hafalan Quran. Ya ini memang bagian penceramahan sama kayak saya ini juara 1 pidato se-Jawa Timur. Ya alhamdulillah ini rencananya mau doain di tingkat nasional di Sumatera. Ya ini kayak ini rezeki jadi Faiz ibu Minas Wis ibu suka pipis. Kalau ini ceriwis yo wis. Insyaallah Muhammad. Itu maka ada sholawat. Ya. Dan sholawat itu yang paling viral ya. Ketika spesial menyambut Rasulullah ya tadi itu. Ya Nabi salam alaika tala'al badru alaina kata sunatan. Walaupun sholawat itu banyak sekali Bapak Ibu, ada yang namanya sholawat tibil. Insyaallah orang sini sudah hafal semua ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi. Itu banyak Pak Budi lagi ya. Ayo Mas, oh sama lagi mangan ya. Monggo terus kan. Monggo Pak ini karena pengajian urutan ya Pak ya. Departemen percakapan monggo. Nyantai mau insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Para jamaah saya doakan diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, juga kebahagiaan, rumah tangganya penuh ketentraman, diberikan kesejahteraan, masyarakatnya penuh kedamaian, didasari dengan kerukunan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nanti ada waktunya jenengan yang tepuk tangannya keras ikhlas tak dengannya pun jenengan terangkih oleh bareng sing api. Ini juga kalau TV berwarna baru. Ya, nanti kalau saya sudah sholawat terakhir, sudah mau penutupan, atau mulai sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Nanti di akhir-akhir saya ada satu sholawat spesial. Setelah itu nanti kita
rebutan itu daripada rebutan mangkok makanan ya. Kenapa bisa? Ya Allah, Wassalamualaikum Muhammad. Macam-macam ya. Jadi yang kedua, ini yang pertama rasa syukur. Yang kedua, ziyadatul mahabbah, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ada satu cuplikan hadis yang luar biasa, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka akan bersama beliau masuk surga. Amin. Allahumma. Panjenengan pecinta Rasulullah, insya Allah mudah-mudahan termasuk ahli surga. Amin. Surga dan bersama beliau, ini nggak main-main ini. Ini yang kedua. Okay. Yang ketiga, orang yang cinta Rasulullah tentu tahu sejarahnya. Sama dengan ketika saya cinta sama Sofia juga. Mesti tahu sejarahnya, dari mana asalnya, siapa orang tuanya. Panjenengan badhe mantu, mesti golek bibit. Itu latar belakangnya bagaimana. Lah kalau jangan cinta Rasulullah, ya, satu syukur, dua cinta, yang ketiga ya harus tahu sejarahnya. Jangan sampai panjenengan merasa cinta Rasulullah, merasa syukur kepada Allah atas hadirnya Rasulullah, tapi tidak tahu sejarahnya. Yang penting saya sering nanya, ya, Nabi Muhammad itu lahir di mana? Itu kan udah tahu loh Pak, anak kita itu, ya kan? Sudah keduluan mereka tahu nama-nama artis dan sebagainya. Terus kadang diidolakan, ternyata malah KDRT. Itu baru KDRT loh Pak, belum KDRT, KD Kelurahan. Ya Allah, untung sekarang udah balen ya. Itu saya lembutnya hatinya Mbak Lesti Kejora itu. Namanya, ya sayangnya lagi KD Kejora itu. Kejora itu kan singkatannya Keluarga Acil Orang Sejahtera. Waktu gue ya. Wassalamualaikum Muhammad. Cinta, ya, cinta Rasul. Yang keempat, kita singkat-singkat saja. Ini biasanya sampai berapa? Jam berapa Pak? Jam 12. Jam 12 Anda yang pas, aku yang lemas. Jam 9 ya. Dengan beliau, ya semua orang dia ya Pak ya, secukupnya karena besok jam kerja, hari kerja. Jadi satu syukur, dua cinta, tiga tahu sejarahnya. Yang keempat, orang itu kalau cinta, man ahabba syai'an fa aksara dzikra, sering mengingatnya, sering menyebutnya. Saya ingat betul ketika sama saya SMA itu punya pacar namanya Dina Mariana. Remeh sama ibu. Kadang-kadang mang artis-artis kabeh. Beneran kayak cita-cita itu ketemu sama saya ini. Cuma yang ngono sakitnya tuh di sini. Ya, orang itu kalau cinta sering mengingat dan menyebutnya, siang terkenang, malam terbaik. Hadirmu dalam hatiku membuat tertusuk-tusuk panah asmaramu. Kalau bayangin Pak, ya itu orang cinta. Dan cinta Rasulullah sering menyebutnya. Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Nanti, lalu suara ulama nama lagu. Dia ini maca sholawat, Pak RW ini ahli sholawat, masyarakat ahli sholawat, dengan sholawat semua sehat. Allahumma sholatullah salamullah ala disingkat-singkat saja ya Pak ya. Misalnya bagus ini pengamen surga. Panjenengan kalau boleh mantu, boleh singkat-singkat ini. Insya Allah dijamin makmur subur gemari pawajinan. Murah sandang, murah pangan, murah papan. BBM naik tidak masalah. Bahkan nggak ada pinggang, nggak bisa tuku iwak, nggak bisa tuku daging, nggak masalah. Rebana dijukuk, disiset dan dijajan. Ya akhirnya Rasulullah Muhammad mengingatnya dengan membaca sholawat. Dan sholawat itu macam-macam Bapak Ibu. Ada sholawat bariyah, ya. Tadi sholawat apa? Sholawat badar, kebadumu, sholawat badar. Mengingat-ingat perang badar kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
fi ahli badri ya Allah. Seperti itu. Ada lagi namanya sholawat Ahmad. Versi itu sholawat Ahmad. Versi apa dia? Kalau boleh dewi sing jelas saya. Nah apa yang ngomong apa dilakoni enggak tak warai. Kalau enggak percaya wong ini haji kira-kira mau gak hafal. Nggih, tak warai nggih. Mun apa kok dereng Bu? Sama kok senyum-senyum persoden iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sampeyan kok. Saya malu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak percaya mereka mesti apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam saya ikhlas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selalu dibaca kapan saja bisa. Kamu selalu. Akhirnya kalau kayak di kota Surabaya. Sholli wa sallim ayo dan sholawat itu menurut Syekh Hasan As'ari, Mustafa Bisri belum menyampaikan dilakukan apa sering mengingatnya. Yang kelima ini yang sangat-sangat penting, yaitu menguswah, meneladaninya. Dalam bahasa surah Al-Imran ayat 31 mengittiba, mengikuti. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah, ibu ngomong. Katakan Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah, kalau Anda merasa cinta Allah, maka ittibalah kepada Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, di mana keteladanan itu sangat universal dan komprehensif, baik dalam konteks pribadi, dalam rumah tangga, maupun dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka di Pulau Jenengan melalui peringatan Maulid Rasul ini sangat luar biasa. Kenapa yang diambil dari akhlak? Karena akhlak ini buahnya Bapak. Innama bu'istu liutamima. Ini diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada contoh dari Rasulullah, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Kalau akidah, ya di akhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti panjenengan. Itu kata Rasulullah. Cuma saya diberi wahyu agar kita mengesahkan Allah, berakidah yang baik. Nah, cara bahasanya para wali muncul lagu suku bato
Ini ketoknya apa? Kelihatannya bahasa Jawa Bapak, tapi aslinya bahasa Arab itu. Suku batok uslub batnak isin batinmu. Wong Jawa kayak soal uslub batnak jadi suku. Wong Jawa ini ya hayu ya qayyum orang jelek yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu. Mana alasan tak kabeh gara-gara ini tangiku. Ya, ini kok Jawa suku batok lalu bernuka la ilaha illallah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ini sangat ketika masih kecil di rumah mbah saya itu lole kum la ilaha illallah ya moho. Oh Jawa itu satu kata penuh makna Bapak Ibu. Si Romo menyang Solo, lah dipikir kok gak si Romo menyang Madura kok gak. Itu bahasa Arab, siro, ma'ilah antasila. Kamu berjalan kemana saja dalam hidup ini, leolai, ayam puto. Kenapa enggak leolai, jajan bakpo? Kok lele payung puto itu? La ilaha illallah illa anta muta. Kalimat tauhid keimanan kita tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Dalam bahasa Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu sama wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang kita sembah hanyalah Allah. Berserah diri kepada Allah. Insyaallah diridhoi Allah. Seperti itu ya. Itu kalimat tauhid. Mulane cara Jawa kenapa disebut manungsa manunggaling kawula marang Sing Maha Kuwasa. Lek wis akidah apik, suku batok muncul lagu jenenge lir. Lir contoh Kanjeng Nabi dari segi ibadah. Lek wis akidah kuat, ibadah semangat. Lir. Itu sebenarnya terjemahan dari surah Al-Baqarah 21 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa. Jadi sak kurben langit sak lumayan bumi disediakan untuk kula panjenengan sami. Tujuannya untuk apa? Agar kula jenengan seperti Al-Baqarah 56 wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mulane celokane bocah angon itu jenengan manusia ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, penggembala minimal amanah wae dhewe terus diceluk kali Gusti Allah penehno blimbing napa gak penehno pencen kuwi lho kok blimbing niku gambare gangsal siji gambarke salat 5 waktu loro gambarkan hukum Islam 5, gambarkan rukun Islam 5 dalam berbangsa bernegara Pancasila 5. Nek ngaku Indonesia, kalau jenengan ibarat orang Islam yang kafah rahmatan lil alamin, tapi juga berbangsa bernegara mengakui dasar negara Pancasila. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pancasila tidak ada di Al-Quran, berarti belum belajar. Pancasila itu ada di Al-Quran, Bapak Ibu. Cuman isinya bukan Pancasilanya. Tidak ada. Inilah surat Pancasila. Tidak ada. Tapi isinya semua tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pegang teguh itu, Bapak. Jadi makanya kebersamaan kula panjenengan dalam hadis Rasulullah kun kal yadain wala takun kal uzunain. Orang kalau berakhlak dengan Allah baik, dengan manusia baik, maka manungso manunggaling kawula marang sepadha-padha manungso. Dari situ ojo duwe. Ojo adikan adiku adi sapa ingsun sapa sira. Iku ngoten niku, Pak. Mulane terus muncul lagune gundul-gundul pacul, gembelengan, gundul pacul. Kenapa kok gundul pacul kok gak gundul-gundul arit? Atau gundul Inggris
Lho kok pacul? Pacul itu kira apa bosa Bapak Ibu? Kira itu dikira-kira tapi nyontoh. Mulane wong dalan kok disebut wayang. Wayang kok wah-wahane tiyang niku hijrah itu sebetulnya. Wayang wahyu pangeran Al-Qur'an. Ora sing ngakoni wayang jenenge dalan ya dulu dalan wong sing tukang dudune kebencian sane pani pangeran. Gagal koyo apa sing ono Kudara, nek dalan dulu wayang ketok tetep nang jero kota. Enak apa Petruk sing tangane, tapi nek dalan mengendali dadi rapi dadi raja. Itu asalnya pada Tuhan, hak prerogatifnya yang luar biasa Allah Subhanahu. Mulai gandengan si anak itu dalam sama sinden aku ini Pak. Kau sinden kok goyang dompet itu kau ya suruh batok, lirik, gundul, pacul itu singkatan papa, pacul sampai ujung. Betul. Dalam konteks ritual kita kepada Allah itu berarti 4 hal syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ojo mau ngaji syariat. Itu ibarat orang beragama secara ritual. Dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kudul pacul, papa, tajus sambut, sidik, amanah, tablet, ada kecerdasan, ada kejujuran, ada amanah, ada kepekaan sosial. Maka contoh Rasulullah itu ada 3 aspek. 1 aspek ritual, 2 aspek sosial, yang ketiga aspek kultural. Jadi jangan main-main. Contoh Rasulullah itu dalam kebersamaannya, kota Yasrib kemudian diganti dengan nama Madinah karena masyarakatnya sangat madani, sangat majmuk. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada orang kafir. Tapi dihormati oleh Rasulullah jaga kebersamaan bagaikan kedua tangan. Tangan itu Bapak Ibu, nek sing teng gato sing kiwa garu-garu, nek sing kiwa gato sing tengen garu-garu, nek gato kabeh garu ada ya. Itu sinerginya sebuah tangan. Tangan itu driji 5 gitu. Papa orang podo iki jenenge ibu jari lho tangan kok kantor. Ya jempol padha Jawa nih. Beda namanya, orang podo duduknya, toh ya beda fungsinya. Gini mboten? Jempol digunakan untuk monggo. Pengajiannya hebat, hadiahnya bagus-bagus. Ya. Bagi mangga besan monggo. Sampai kok mangga besan kok ini monggo. Ya. Balik kanan. Kata Pak Rafiq balik badan. Ada fungsinya. Ini untuk apa? Tunjuk. Nah, ini dari sana Ibu MC kayak punya TVRI zaman dia naik. Luar biasa senyumnya Adilai. Ini kayak masa kecilnya Fedi Vera. Ada lagi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjenengan keliru kalau asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada lagi ini untuk tukar cincin ini. Untuk minal urang-urang wal mancing. Nah, beda-beda fungsinya, tapi akhirnya kalau kerjasama ini, makanya Pak RW nggak akan bisa bekerja dengan baik tanpa sinergi dengan pancingan semua. Ini kerukunan antar bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan Mbak RW. Urusan sampai nanti lo nggak bodoh, masih panitia seragam lo nggak bodoh. Harus masker deh, harus masker deh. Harus mengikuti apa yang pilih, harus enggak. Ukurannya gak bodoh. Apalagi yang tidak seragam kok injilnya ngomong masyarakat itu lunas. Allah Muhammad. Dan perbedaan ini sebuah keniscayaan, tapi satu kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Itu Bapak Ibu. Sehingga di sini yang akan menuju Indonesia maju. Indonesia maju yang bagaimana? Indonesia yang agamanya dipegang teguh, tapi persatuannya tetap utuh. Allahumma amin. Beda agama, beda latar belakang, insya Allah sama-sama makhluk Gusti. Abu Jurah 13, ya kan? Lita'arofu, saling mengenal, saling toleransi. Rasulullah nanti jawabnya, barang siapa yang menyakiti, menghina seorang kafir zimmi yang tidak pernah menyakiti musuh kita, kok kita menyakiti? Sama dengan menyakiti saya, kata Rasulullah. Indah Islam.
agama yang damai, agama yang paling toleransi, maka jangan kita kotori dengan yang namanya radikalisme, ujaran kebencian, apa ya? Maka dengan Maulid Nabi ini, mari kita lahirkan kembali dengan transformasi nilai-nilai keteladanan dari Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Wes, udah jam 9 kurang 4 menit. Imsak kurang 4 menit. Saat ini kali jangan yang narbar di Joko makan kayak kok gak mandi sih, terang. Nah, mangkok situ ditugori sama nabi bilang. Wassalamualaikum Muhammad. Sudah berapa tadi Bu? 5 ya. Nah 5. Jadi sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah pegang teguh pusaka warisan Rasulullah. Apa itu Al-Quran? Nomor kali sunnah, nomor 3 ulama. Termasuk ulama ya tokoh-tokoh penjenengan ini pewaris para nabi. Yang namanya ulama itu bukan hanya kiai, penceramah, balik itu bukan itu saja. Pak RW itu termasuk ulama. Sudah berapa periode Pak RW? Baru 1 ya, doakan nanti terus pada masa ya. Ya Allah luar biasa nih. Itu berpegang teguh kepada pusaka warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sukailah apa yang disukai Rasulullah. Rasulullah suka ukhuwah apa? Islamiyah. Kode-kode Islami menjaga persatuannya. Siti usoli, siti boten tidak masalah. Betul dipanggil. Siti kuno, siti enggak ketika sholat subuh, insya Allah pada sah. Sehingga saya itu kalau sholat subuh jam 9. Ada apa ini? Ada apa? Oh, kalau banyak bertipis. Sampai kaget aku. Kok ya buka amrok kaya aku. Allah salam Muhammad. Jadi yang ketujuh ini sukai yang disukai Rasulullah. Rasulullah sangat menyukai persatuan, kesatuan, kebersamaan baik. Dalam konteks Keindonesiaan inilah yang namanya NKRI. Ditambahin teman-teman NKRI harga mati. Baca sholawat sampai mati seperti itu. Itu luar biasanya gitu Bapak. Makanya para ulama kita sampai mengarang lagu ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, kubuaton, jadi itu nyanyi kubah. Tapi kalau kurang menit ya jam 9 ya. Ya seperti itu Ibu. Nah untuk itu cintailah yang dicintai Rasulullah. Wadah Islami, ya kan? Nanti pembeda umur menentukan. Sing salah itu nek salah subuh jam 9 ini ada diganti. Usul fardu subuh kawanan kok kata ini. Aku paling gak seneng kok ana salat lan berok-berokan sing usuli sing boten dilokno usul itu. Niat itu di dalam hati. Kenapa kok diucapkan untuk memperkuat niat hukumnya sunnah menurut Imam An-Nawawi. Tapi kalau jenengan enggak niat tidak masalah. Niatnya di dalam hati cukup sudah. Udah. Apalagi kalau sudah Ramadan itu ada yang 20 rakaat, ada yang 8, tidak apa-apa. Yang 20 nanti kalau ada sisanya berarti bonus. Yang 8 kenapa kok 8? Demi langkah masa depan. Semuanya apa? Kata Gus Dur gitu aja kok. Gitu loh. Itu maksudnya tiba itu seperti itu. Ini ukhuwah Islamiyah. Nomor kali ukhuwah watoniyah sebangsa setanah air. Makanya cocok banget di sini ada peringatan Maulid Nabi di Balai RW. Kok kapan-kapan Isra Mi'raj di Balai RW. Ya, ada Ramadan di Balai RW. Undang aku terus gak apa-apa, gak masalah, aku ngalah. Allah SWT Muhammad. Itu dan yang terakhir ukhuwah basyariyah sesama manusia. Sehingga menjadilah kita Islam yang kafah yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kebersamaan agar Indonesia maju karena tempat roh jinawi kalau dengan keberhasilan kami Allahumma amin dengan kebersamaan kita mengalir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita sholawat Ahmad ya Habibi atau Komarun atau Dohatul Mu'ayyad. Nanti jangan sambil gini-gini
gunakan kesempatan untuk mengkerangkit itu apa? Ya, untuk menggayuh ya, bukan satu ini boleh satu apa? Boleh dua apa? Harus satu ya. Harus satu ya. Kita harus pas sesuai hitungannya ya. Ya, monggo sambil kaminya gini-gini sambil jenengan ngambil dulu. Mau kira-kira aku mana? Wah, luar biasa ya. Darudinu ayat nampak agama yang kuat dengan lahirnya Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad. Silakan disyuting Mas Faiz, nanti dimasukkan di YouTube kami di An-Najah TV dari pondok kami namanya An-Najah. Ya, kita punya YouTube. Monggo nanti di like, share, and subscribe. Ya, monggo silakan. Niki ciri khasnya Maulid Nabi itu seperti itu. Yang hebatnya lagi di sini, entah itu dapat atau tidak, nyatanya dapat semua. Ya, dibagi ya. Biasanya kalau di kampung kan nggak ada rebut kita ya orang pakai. Apa sih langsung pedot sak tali-tali. Terlalu semangat. Bisa terlalu semangat, bisa talinya tidak terlalu kuat. Ya Allah, Wassalamualaikum Muhammad. Hadirin para rahimahullah. Nah, lagu-lagu seperti ini Bapak Ibu, itu kalau dibiasakan, gitu, disampaikan sama anak-anak kita kan lebih bagus. Daripada anak-anak kita kena virusnya areh. Ya, anak kecil lah beli. Wong ini kok dibanding-banding, ya kan? Saya. Ini kalau anak TK kecil-kecil itu Pak sudah bisa nyanyi gini. Begitu sulit. Apa ini? Terus ada yang begitu sulit, ibu nyaut. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa. Daripada seperti itu, ya kan? Itu kata Gus Saipudin kan jadinya kan awal tenang. Ente kata-kata ente. Allah Subhanahu Muhammad. Oh, saya kira itu Bapak Ibu saya muliakan. Ada beberapa yang mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ada doa khusus dari sini? Oke, hajatina wa hajatikum khususan hajati RW 7, semua masyarakat RW 7, seluruh warga RW 7 dan semua yang hadir malam hari ini ya Allah di hawajiti wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.